Nah, ada pertanyaan menarik nih, Prof. Bagi kami yang mungkin generasi sebelum tsunami ataupun generasi setelah tsunami yang kuliah di IAIN, ya kan? Ya. Ada sebuah peristiwa demo besar ya, Prof. Ya, Dulu ya. ya, Mungkin ya. kita ingin dengar sebenarnya dari Profesor, karena Serambi juga pernah menulis ini, Prof. Dulu kalau Ya, tidak salah. ya, ya. Dan saat itu terjadi demo ketika Ya. sedang wisuda. Ya. Saya sendiri juga menyaksikan langsung, Prof. Ya. Tapi tidak ikut dalam bagian yang mendemo, Prof. Ya. Nah, di saat itu memang betul-betul apa sebenarnya tuntutannya. Ini dari dulu kita simpang siur nih, Prof. Ya. Informasinya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya, demo itu saya katakan saja itu demo politik lah. Iya. Tidak ada dasar sama sekali, cuma mereka mahasiswa itu mendapat informasi yang salah atau disuntik dengan informasi yang salah oleh tentu saja ada yang menyuntiknya. Jadi begitu mereka berbuatlah dan kemudian semua mereka itu menyesalinya. Kemudian karena apa tidak ada? Misalnya cobalah di antaranya ada isu bahwa rektor menggunakan uang mahasiswa untuk beli mobil dinas, mobil rektor. Waktu itu pas juga waktu saya itu diberi dana. Ibu saya itu beli mobil rektor, mobil wakil rektor, mobil dekan segalanya. Nah, padahal itu tidak semuanya. Nah, oleh karena itu saya juga tidak akan susah-susah. Karena itu kalau pegangannya tidak ada dasar, akhirnya sesudah berlarut-larut itu kan sampai kepada koran itu kan. Nah, ini koran juga saya tidak mau intervensi, biar lihat dulu. Padahal saya akan bisa juga berbicara dengan Pak Samsul. Pak Samsul itu bukan itu. Cuma paling-paling saya jawab, saya ini guru, saya dipercayakan sebagai rektor, ingin lihat di Serambi. Kalau tidak lagi dipercayakan, saya akan kembali jadi guru. Padahal itu orang-orang lain sudah, waduh, kok begitu sahamnya diambil tindakan tidak perlu. Akhirnya kan semua itu diam. Ya, diam saja. Pada akhirnya mereka juga menyesali, Prof. Iya, sampai sebenarnya ini sudah batas waktu akhir. Kan sudah berapa kali itu kan ada yang mau itu buat macam demo ini sampai pada hari wisuda itu kan. Wisuda itu ada yang provokasi itu. Saya turun datang pada mereka, surtek yang saya teken didampingi oleh almarhum Pak Aramangkaoi waktu itu. Beliau itu pikir Pak Kasihan, saya tidak takut apa karena saya tidak sah. Dan kemudian kepada staf saya sebelumnya, apakah ada yang salah daripada kebijakan-kebijakan? Enggak, kalau enggak jangan khawatir. Sebelum saya tanggung jawab, saya rektor, semua saya jangan masalah. Dan kalau apa-apa saya, maka akhirnya baik. Sekarang tidak ada lagi bicara, itu sebuah rapat dengan mereka itu. Masuk semuanya absen semua baik. Sekarang kita membuat sejarah. Ke Anda ini sudah tenang, sebelumnya harus ada sesuatu lain. Anda ini rupanya bukan orang yang bisa dipercaya. Karena apa? Bagaimana janji kita sebelumnya begini. Maka sekarang habis ini tidak ada lagi bicara kita. Kalau ada apa-apa pergi. Di sana ada kepolisi, di sana ada kejaksaan, di sana ada hakim, datang saya ke sana lapor selengkap-lengkapnya. Nanti beliau akan panggil saya. Kita tidak usah lagi bicara. Bagus, itu tidak ada ini. Saya rektor ada beberapa orang, mereka yang saya muda itu. Habis itu kemudian beberapa hari kemudian ada sekelompok tampak kami menjumpa dengan Bapak datang dari Pak. Baik, mengenai apa? Kita tidak usah bicara lagi apa. Karena ada apa-apa kirim pesan. Nah, begitu. Kirim ke polisi, jaksa di sana nanti. Beliau yang kalau memang salah nanti jadi jangan khawatir. Jadi kita tidak sudah selesai. Masa untuk kita ngomong-ngomong terus kan. Jadi begitu. Sehingga itu ada macam-macam. Sayang juga anak-anak itu yang saya kira mereka menyesali mendapatkan informasi. Ada yang menjumpai Profesor setelah itu mungkin secara pribadi, secara kelompok bagi mereka-mereka yang itulah yang beberapa orang itu saya katakan itu. Saya tahu itu beberapa orang itu yang menjumpa dengan saya keluar. Dia ingin dia bilang pada ajudan menjumpa Pak Rektor, baik saya keluar saja. Nah, dia bilang kami Pak, ini kami mau lapor pada Pak ini. Oke. Saya lihat tokoh-tokoh itu kan, baik sudah selesai kita. Kan sudah di rapat umum itu sampai absen semua tulis. Sebenarnya hari ini kita buat sejarah. Apapun. Sampai begitu kan saya sangat tenang. Tidak membuat saya itu artinya Bapak tidak gelisah ya ketika di demo karena Bapak memang tidak bersalah. Tidak. Macam ada yang satu bangunan
Ya cobalah ini bangunan kan bangunan runtuh itu. Ya, gedung museum ya. Gedung museum Ya. kan. Itu apa? Itu kemudian kan kita lelang gitu Asen. Kemudian ada sambil laporan pada polisi bahwa sudah digelapkan. Cobalah yang bukan-bukan karena sambil dipanggil lah di polisi itu. Panggil, tentu dia tidak apa. Sampai saya tanya, apakah perlu saya datang? Nah, datanglah bukan wakil-wakil saya. Kalau biru nggak usah bapak itu. Rupanya itulah fitnah itu. Nah, jadi ini yang fitnah hati-hati sekali. Jadi fitnah itu di mana-mana saja ada, hati-hati sekali. Kadang-kadang orang-orang kadang-kadang ilmunya juga kadang-kadang sayang, kan artinya sudah ilmunya juga sayang. Jadi begitu. Di mana-mana ada, diwaspadai saja. Cuma yang penting begini, ini makanya selalu saya kampanyekan, selalu saya dakwahkan. Ditanya hanbro ngen babah bro go. Kita ini tidak jahat karena perbuatan jahat orang lain kepada kita. Ditanya hanbro ngen babah bro go. Dengan fitnah orang tidak ada apa-apa. Jangan sampai kita shock, jangan itu tentu saja jalani itu. Ya, kadang-kadang ada mungkin kita juga ini kurang diplomasi kan begitu. Bisa saya ada kelemahan. Ya, jadi begitu ada. Atau juga yang kedua juga ingat pada waktu juga saya itu pada tahun kedua itu saya juga diajak sebagai ketua BRA kan? Luar biasa sekali. Nah, kalau saya tidak terpercaya saya kira nggak mungkin diajak ke sana. Udah itu atas nama gubernur menangani badan reintegrasi damai Aceh, saya kira itu enggak. Menarik Prof ketika tadi Prof mengeluarkan statement quote kita nyohambruk dengan babah bro. Apakah memang ini pengalaman Prof pribadi? Artinya Prof begitu difitnah, begitu di ini, tapi alhamdulillah Allah masih menjaga. Apakah pengalaman pribadi Prof? Pengalaman pribadi. Dan itu bukan satu kali dalam hidup kita. Macam-macam. Kadang-kadang kita ini juga ketika di kantor ya, karier kita baik, nanti juga ada yang cemburu, ada yang nanti tidak merasa enak. Nah, jadi ada saja begitu. Jangan khawatir. Kadang-kadang orang itu, karena sebahagian orang itu hidup dia dengan emosi, bukan hidup dengan logik ya, dengan logik dan juga dengan iman. Nah, ada orang dengan emosi, dengan cemburu, dengan sakit hati ya kan. Maka prinsipnya siapapun Anda ya kan, jangan pernah sakit hati kepada orang, apalagi ketika tidak ada alasan sama sekali. Ingat, sakit hati kepada orang inilah yang sakit. Kalau saya sakit hati kepada Anda, hati saya yang sakit. Berarti saya sudah menyakitkan hati saya sendiri. Buat apa? Nah, apalagi Anda misalnya menuduh saya macam-macam, kemudian saya sakit hati. Paling-paling saya tidak suka kepada Anda, sudah. Paling-paling saya tidak berkomunikasi dengan Anda, paling-paling saya tidak percaya Anda lagi. Oke lah, sudah. Sebagai manusia ya biasa saja. Kenapa? Nah, jadi begitu. Tak terasa ya, Sederalun ini petuah yang luar biasa dari Profesor Getanyo Hambruk dengan babah brogo. Ini dalam sekali maknanya. Artinya bagaimanapun difitnah kita, bagaimanapun orang tidak menyukai kita, tapi intinya Allah selalu menjaga kita dan kembali kepada diri kita masing-masing ya. Dan satu lagi yang saya kutip tadi, jangan hidup dengan emosi, tapi hiduplah dengan logik. Artinya ketika emosi di depan ya Prof ya, semuanya nggak beres Prof ya. Ini kayaknya berlaku untuk siapapun, siapapun, dimanapun, kapanpun saya rasa. Nah, ini udah nggak terasa udah 1 jam, tapi ramai yang bertanya nih Prof, bagaimana cara merawat belajar ya, merawat semangat belajar nih Prof, karena kita temanya tadi Profesor dari dulu. Bagaimana Prof mungkin kiat-kiatnya? Iya, yang pertama sekali ya, tidak ada hari tidak ada membaca. Ini penting sekali. Tidak ada hari tidak membaca. Kalaulah kita berpegang kepada ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa itu? Baca. Baca, pelajari, teliti, pantau, kan itu semuanya itu. Nah, bagi Anda yang orang tua, ayah, inginkah anak Anda belajar? Inginkah anak Anda membaca? Membacalah di rumah, paling kurang baca Quran. Baca Quran. Ya, baca buku kan bisa. Demikian juga bagi kita, ya, saudara-saudara saya yang punya anak atau anggota keluarga yang sedang belajar. Kalau kemana-mana bukan hanya menanya nanti saya bawa pulang apa, kue apa, pakaian apa, mainan apa, buku apa, bawa pulang itu sebagai kado untuk anak-anak. Apakah anak, apakah cucu, jangan lupa. Itulah caranya
membina mereka itu berjiwa membaca, berjiwa belajar. Dan disitulah jangan lupa timbul semangat kemudian ingin kenapa saya kepingin keluar negeri, apaan itu? Rupanya sudah pernah melihat itu. Kecil-kecil saya di rumah bibi saya yang guru itu ada majalah-majalah luar negeri, ada aneka Amerika, ada majalah apa-apa, gambar-gambar. Aduh, kapan kita kemari? Kapan kita pergi ke sana? Rupanya juga coba, ya, bagaimana? Nggak mungkin lah kalau kekayaan kita jual, kita pergi ke situ, ke luar negeri, ya kan? Mahal sekali, dan ini ditanggung bertahun-tahun. Ditanggung perjalanan, ditanggung biaya makan, ditanggung biaya sekolah, ditanggung biaya tinggal, dan lebih lagi duitnya. Kenapa? Asal kita hemat, tentu saja. Walaupun ada sahabat saya yang tidak hemat tidak pernah cukup, dan saya selalu lebih. Nah, itu alhamdulillah barakah, sehingga bisa juga nanti menjemput keluarga ke sana. Ya. Nah, kemudian Prof, mungkin kiat menggapai nyambung sama yang ujung barusan, kiat untuk menggapai beasiswa nih Prof, karena seperti Prof bilang kalau kita jual tanah, jual segala macam tidak mungkin ke sana kan. Kadang-kala kan ada orang-orang yang mungkin sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali ikut tes nggak pernah lulus Prof. Kiat-kiat seperti apa Prof yang harus ditanam? Ingat, waktu itu beasiswa sedikit sekali, sangat sedikit. Yang ada beberapa yayasan, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Colombo Plan, Asia Foundation, sedikit sekali. Dan itu biasanya itu urusan negara yang besar-besar kan. Jadi begitu. Kalau sekarang itu ratusan sumber waktu itu. Coba bayangkanlah berapa orang yang sempat waktu yang pergi ke waktu itu, kecuali yang dari Mesir ya, dari Mesir atau Saudi itu ada. Tapi yang di luar itu kan sedikit sekali. Nah, sekarang sudah banyak sekali di mana-mana. Sekarang coba Departemen Keuangan, LPDP, ada di daerah juga, provinsi juga, di kabupaten juga ada beasiswa. Nah, sekarang bagi yang ingin mencari beasiswa, ingat, beasiswa itu kemana saja dia kasih. Apa syaratnya? Pelajari syarat itu. Coba. Biasanya selalu saya sangkut pada bahasa. Saya pernah juga mentes bahkan meng-coaching itu calon-calon yang mendapat beasiswa yang di kantor gubernur waktu itu. Apa namanya yang LPSDN waktu itu ya. Saya beberapa kali itu memberi wawasan ya untuk sana itu. Umumnya ketika kita tes, dia maunya ke negeri barat, baik saya ngomong bahasa Inggris. Bukan dia ngomong bahasa Inggris nangis, nggak bisa apa ada. Kemudian kalau saya mau ke Timur Tengah, ngomong bahasa Arab misalnya, sebagian yang sudah siap tidak ada masalah apa-apa, senang dia kita. Apakah dia ada tes bahasa Arab lancar, yang ingin ke negeri Timur Tengah ya, yang ke negeri Barat lancar, ya, misalnya bahasa Inggris ya, yang bisa saya lihat itu. Sebagian itu tidak. Dan umumnya ya dalam anggota tes itu yang ikut serta tes banyak yang tidak siap. Nah, ini pengalaman saya juru tes, jangan lupa. Banyak yang tidak siap. Padahal syaratnya ini. Nah, ini yang tidak siap. Nah, maka kenapa dulu tahun 80-an itu saya tahu bahwa untuk dapat ke sana mesti bahasa Inggris. Saya belajar itu di kampus. Saya pegawai kecil tukang ketik. Itu asal datang yang dosen bahasa Inggris, mahasiswa bahasa Inggris, saya ngomong saja, mereka mana tahu kan? Dan mereka pun nggak segan-segan dengan saya. Nah, ketika yang jurusan bahasa Arab ada guru saya ngomong terus kaifal hal ya Ustaz, kul syai tamam, begitu saja ya, untuk 1-2 kata-kata saja, bukan apa-apa, hanya untuk menimbulkan semangat saya. Ya. Sehingga juga ketika ada kesempatan begitu, Yusni kasih kesempatan dia, begitu ya. Padahal saya tidak ada apa-apa, kan cuma semangat saja. Salah datang tamu dari luar itu, coba Yusni dampingi. Datang dari Jepang, datang dari Brunei, datang Pak Hashimi bilang, mau kamu bawa saya diajak keliling kota. Ya begitu ya. Jadi dari situlah pelan-pelan. Jadi harus ada gairah ya, minat. Jangan lupa. Minat itu mesti ditanam dan dipupuk. Insya Allah Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Baik, Saudara Lun, kita sudah sampai di paruh akhir ya, berbincang bersama Prof. Yusni Sabi. Tentu waktu kita tidak cukup sebenarnya.
banyak hal yang mungkin saya tidak menanyakan ataupun terlupakan, makanya Prof juga tidak menjawab gitu ya. Tapi pada intinya inilah kesempatan berharga bagi serambinews.com bisa mewawancari Profesor. Dan sebelum saya akhiri ini ada satu pertanyaan lagi Prof, di paruh akhir ini, di usia sekarang Prof, kira-kira apa sebenarnya capaian Profesor yang belum Allah berikan? Mungkin secara karya ilmiah ataupun ingin menulis seperti apa Prof? Iya, sebenarnya saya ingin menulis memori-memori saya, tapi bukan memori sekedar memori. Berkaitan dengan memori saya berkaitan dengan keilmuan, ya pengalaman akademis, berkaitan dengan ilmu, dengan filsafah hidup. Yang ini sekarang sedang saya lakukan. Ya, saya berdoa semoga saya walafiat, karena saya juga ingin ya, bahwa kesehatan itu prima sekali, karena di dalam tubuh yang sehat kan nanti muncul pikiran yang sehat. Maka saya berusaha bagaimana saya bisa sehat sehingga bisa berbuat amal saleh. Dan yang penting sehat menurut saya ya, bagaimana hati kita ini sehat. Tidak pernah ada satu segi pun ya yang sampai menyakitkan orang lain. Jangan pernah. Kalau sengaja, tidak sengaja, naudzubillah, saya tidak paham ya, bahwa tidak ada niat di diri saya supaya saya sehat, tidak ada niat di hati saya untuk menyakitkan diri untuk terhadap siapapun. Nah, oleh karena itu, kalau penampakan mungkin tidak menarik, tersinggung, itu tidak sengaja, saya tidak ada niat pada siapapun. Ya kan? Oh, dia dianggap sombong, mungkin saja. Saya itu ingin menjaga supaya jangan ada satupun rasa yang tersinggung, walaupun tentu saya itu tidak mudah, ya kan? Apalagi ketika kita bersama-sama. Nah, inilah yang usaha saya, insya Allah mudah-mudahan. Dan teman-teman pun sedang mengelilingi saya, menginginkan saya ini mencatatlah sesuatu ya, nanti yang sudah diluncurkan hari itu ditulis oleh teman-teman, yang sekarang akan saya sendiri yang menulis. Oleh karena itu mereka juga sekarang ada yang merekam juga seperti ini ya. Seperti ini mereka mungkin merekam. Ini bisa jadi dokumen juga ya, jadi mereka itu merekam bagaimana perjalanan hidup saya, bagaimana manfaatnya, bagaimana juga bermanfaat kepada orang lain, dan terus itu. Oleh karena itu pada saya keberhasilan mulailah dari rumah ya. Ingat, rumah sebagai fondasi daripada kebahagiaan, keberhasilan kita. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baiti jannati, inilah rumahku adalah surgaku. Disinilah kita tata mula-mula itu keberhasilan. Dari sinilah kita kembangkan. Senyumlah di rumah dulu, ya kan? Ringan tanganlah di rumah dulu. Bantu siapa di rumah dulu. Jangan di luar saja senyum, di luar saja namanya baik-baik, di rumah tidak baik-baik, tidak. Itu tidak benar namanya. Dan itu tidak jujur namanya. Oleh karena itu insya Allah saya berusaha kehidupan saya mulai dari rumah ya, mudah-mudahan tentu anggota rumah tangga saya ini senang kepada saya, dan saya yakin begitu semuanya. Dengan kesenangan mereka kepada saya, tidak merasa tersinggung, saya pun mudah bergerak, mudah berbicara, mudah berbuat kemana-mana. Ketika ada orang-orang meminta bantuan, saya pun mudah bergerak, karena tidak ada hal yang menyakitkan orang lain. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas semua cerita